Itu setiap hari berlatih Tai Chi di bawah air terjun setinggi 5.000 meter. Dengan sekali pukul saja dia bisa menciptakan ombak setinggi ribuan lapis. Kemudian dengan lompatan ringan, energi murni dalam tubuhnya langsung menghancurkan permukaan danau hingga membentuk lubang besar. Pada saat itulah, ilmu bela dirinya akhirnya mencapai puncak. Sang guru dan kakak seperguruan pun datang memberi selamat. Namun tiba-tiba gurunya memberitahu bahwa kakak laki-lakinya telah mengalami musibah. Mendengar itu, pria itu langsung pamit dan bersiap pulang. Sementara itu di rumah keluarganya yang merupakan sebuah perguruan bela diri, sedang diadakan upacara pemakaman. Ternyata kakaknya tewas saat bertarung dengan orang Jepang. Tiba-tiba saat itu juga orang Jepang datang kembali untuk membuat keributan. Mereka menghina keluarga itu tidak punya kemampuan, dan menyerahkan sebuah plakat bertuliskan si sakit dari Asia. Tindakan ini langsung membuat ayahnya marah besar, dan menantang orang Jepang itu untuk bertarung. Namun sayangnya, ayahnya bukan tandingan lawannya. Dia bahkan ditendang sejauh 800 meter. Plakat warisan leluhur mereka pun dihancurkan, dan diganti dengan plakat si sakit. Bahkan mereka mengancam akan membubarkan perguruan, dan membunuh seluruh anggota keluarga jika tidak menurut. Tepat pada saat itu, pria itu datang tepat waktu. Dengan satu tendangan, dia langsung membuat orang Jepang itu terlempar keluar. Saat hendak melumpuhkan lawannya, ayahnya tiba-tiba berteriak menghentikannya, dan segera menariknya kembali. Dia memohon agar putranya tidak bertindak gegabah. Pria itu pun merasa bingung. Ayahnya lalu mengungkapkan dengan penuh kesedihan, bahwa dia sudah kehilangan satu anak, dan tidak ingin kehilangan satu lagi. Namun pria itu tetap ingin membalas dendam untuk kakaknya. Tapi saat melihat ayahnya sampai mengancam dengan nyawanya sendiri, dia pun terpaksa mengalah dan mengangguk setuju. Tak disangka, orang Jepang itu kembali menantang, menuduh pria itu menyerangnya diam-diam dan ingin membunuhnya di tempat. Mendengar itu, ayahnya langsung panik, dan menawarkan kompensasi sebagai permintaan maaf. Namun orang Jepang itu malah meminta $2.000, demi melindungi anaknya. Ayahnya dengan berat hati memberikan seluruh harta milik perguruan. Melihat uang tersebut, mata orang Jepang itu langsung berbinar, lalu pura-pura memaafkan mereka. Namun beberapa detik kemudian, dia kembali berdiri di depan pria itu dan mulai mengejek, mengatakan bahwa bahkan ayahnya saja bukan lawannya, apalagi hanya seorang anak muda. Pria itu pun marah bukan main, dan hendak menyerangnya. Namun kembali ditahan oleh ayahnya. Melihat pria itu tidak berani bertarung, orang Jepang itu pun tertawa terbahak-bahak dan berbalik pergi. Sebelum pergi, dia menyatakan bahwa 3 hari lagi akan diadakan pertarungan resmi, dan jika mereka kalah, perguruan bela diri itu harus dibubarkan. Lalu dia melemparkan surat tantangan hidup dan mati dan pergi. 3 hari pun berlalu dan hari pertandingan tiba. Pria itu khawatir ayahnya tidak akan mampu menghadapi orang Jepang itu, dan bersikeras ingin ikut bertarung. Namun ayahnya tahu pertarungan ini sangat berbahaya, dan tidak ingin anaknya ikut mempertaruhkan nyawa. Dia pun meminta semua orang menjaga pria itu, sementara ayahnya naik ke atas ring. Di saat itu orang Jepang terus memancing emosi, mengatakan bahwa dia akan mengalahkan semua lawan. Banyak pendekar dari bawah ring yang tidak terima dan naik ke atas panggung. Namun satu persatu dikalahkan dengan mudah. Semakin banyak yang kalah, semakin sombong orang Jepang itu. Dia pun meminta lawan yang lebih kuat dari pihak perguruan. Akhirnya ayah dari pria itu sendiri naik ke atas panggung, namun tetap saja berakhir dengan kekalahan telak. Di sisi lain, pria itu yang mendengar kabar tentang pertarungan, tidak tahan lagi, lalu langsung berlutut di depan ibunya, memohon agar diizinkan membalas dendam untuk kakaknya.